Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam keburukan baik di dunia ataupun juga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang masalah beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian dari kita pada saat kita sholat. Jadi ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan pada saat seorang melakukan ibadah sholat. Ada banyak sekali kesalahan yang biasa kita lihat kemudian atau bahkan pernah kita lakukan pada saat kita melakukan sholat. Namun insyaallah kita akan menyebutkan beberapa di antara yang termasuk paling sering atau yang paling banyak kita dapati di kalangan masyarakat kita, atau yang paling banyak biasa kita dapati di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan pada saat kita mengerjakan salat, maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya salat ini adalah termasuk dari ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Dari sekian banyak amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada saat dia hidup di dunia, maka yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Dan apabila salatnya bagus, maka baguslah seluruh amal saleh yang lainnya, maka dia akan menjadi seorang yang terselamatkan. Tapi apabila salatnya buruk, penuh dengan kesalahan, baik itu yang misalnya disadari ataupun tidak disadari, tapi tidak disadari kemudian misalnya dilakukan berulang-ulang, tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk memperbaiki salatnya. Nah, ini termasuk juga hal yang bisa membuat seorang hamba kelak merugi pada hari kiamat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salatnya bagus, maka dia akan menjadi seorang yang terselamatkan. Tapi apabila salatnya buruk, maka dia termasuk akan menjadi orang yang merugi dan akan menjadi orang yang celaka kelak pada hari kiamat. Sehingga merupakan perkara yang harus dipelajari oleh seorang hamba adalah perkara-perkara salatnya, agar supaya tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat, yang ternyata setelah berpuluh-puluh tahun misalnya salatnya di dunia ternyata banyak salahnya. Nah, perlu kita fahami bersama tentang masalah beberapa kesalahan yang biasa kita dapati pada saat kita salat. Kesalahan dalam salat itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada yang kesalahannya hanya sekedar misal mengurangi pahala, tidak sampai membatalkan salat. Ada yang kesalahannya misalnya hanya sekedar terhitung sebagai meninggalkan sunnah, tapi tidak meninggalkan kewajiban. Ada yang kesalahan paling fatal adalah apabila kesalahan tersebut yang menyebabkan seseorang itu akan batal sholatnya. Nah, ini yang paling fatal atau yang paling parah. Nah, nanti akan kita campur dan akan kita sebutkan apakah ini membatalkan sholat atau tidak pada saat penyebutan poin-poin. Baik, ulun akan mulai menyebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan pada saat kita mengerjakan sholat. Di antara kesalahan yang paling sering kita dapati pada saat kita salat atau di masyarakat kita adalah sebagian dari kita pada saat salat tidak membaca bacaan salatnya dengan lisannya, hanya misalnya membaca dalam hati saja. Ulun ulangi, di antara kesalahan yang sangat fatal sekali
adalah bila seseorang pada saat sholat hanya membaca di dalam hati saja. Sedangkan tuntutan kita, kewajiban kita pada saat sholat itu membacanya dengan lisan, dengan gerakan lisan. Jadi kada boleh pak pian sholat kemudian setelah itu pian misal takbiratul ihram di dalam hati, tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar misalnya, hanya sekedar di dalam hati. Ulun mau ucap di dalam hati Allahu Akbarnya. Baca Al-Fatihah tidak menggerakkan mulutnya, tidak menggerakkan lisannya misalnya. Hanya di dalam hati saja, berdiam aja sembahyang. Kada membaca Al-Fatihah di dalam lisan, karena Al-Fatihah termasuk rukun. Maka ini terhitung salat kita tidak sah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan membaca bacaan salat di dalam hati. Khususnya yang berkaitan dengan rukun. Karena rukun itu harus dibaca dengan lisan. Karena yang namanya membaca, pian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu pian dengan gerakan lisan. Ustaz ulun membaca biasanya cuma sekedar melihat saja. Sehari bisa tuntung ustaznya sejus atau 2 juz. Tapi sekedar melihat saja, maka ini cuma dapat pahala melihat kalau membaca Al-Quran. Tapi tidak dapat pahala membaca. Ustaz membaca koran ke itu Ustaz? Berbeda antara membaca koran dengan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu yang pahalanya berlipat-lipat yang disebutkan di dalam hadis, orang yang membaca Al-Quran dengan gerakan lisannya. Nah kalau baca Al-Quran kan di luar salat tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam salat, ini berhubungan dengan sah atau tidaknya salat kita. Sehingga seorang hamba perlu mengetahui dan memahami yang namanya bacaan di dalam salat itu harus dengan gerakan lisan. Di dalam kitab Al-Bayan wa Tahsil, Ibn Rushd menukilkan dari Al-Imam Malik bahwa suatu saat beliau pernah ditanya tentang seseorang yang membaca pada saat salat, la yusmi'u ahadan illa nafsahu wa la yuharriqu bihi lisanan, la yusmi'u ahadan wa la nafsahu. Jadi ada seseorang yang membaca tapi dia tidak memperdengarkan kepada orang lain, bahkan dirinya pun tidak mendengar bacaannya. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya paling tidak minimal itu kita memperdengarkan kita pak. Kada juga terlalu nyaring na membaca nang sampai orang terganggu higa mahiga. Ada sebagian dari kita membaca saking nyaringnya nang dihiga mahiga terganggu. Ini salah juga, ini mengganggu orang salat. Tapi sekedarnya ala kadarnya ketika kita misalnya menggerakkan lisan adalah sedikit kita misalnya terdengar. Tapi jangan sampai kepada misalnya mengganggu orang yang di samping kita. Kata Imam Malik, orang yang tidak memperdengarkan dirinya dan tidak menggerakkan lisannya, kata beliau, laisat hadhihi qira'atun wa innamal qira'ah ma hurrika lahu lil lisan, ma hurrika lahu al-lisan. Itu bukan yang namanya membaca, kata Imam Malik. Yang namanya membaca itu, kata Imam Malik, adalah bila lisan itu digerakkan. Nah ini disebutkan oleh Al-Imam Malik, dan ini disepakati oleh seluruh para ulama bahwasanya yang namanya membaca pada saat sholat itu harus dengan gerakan lisan. Ini sepakat para ulama. Dan tidak sah seseorang sholatnya apabila dia membacanya di dalam hati. Nah ini hal yang harus kita perhatikan. Jadi jangan lagi Pak Ibu membaca pada saat sholat di dalam hati. Kalau kita mampu untuk menggerakkan lisan kita. Bila misalnya seseorang memang tidak mampu, karena misalnya dia tidak bisa berbicara, maka di dalam hatinya. Ini beda lagi kasusnya. Sampai sini bisa dimengerti Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, di antara kesalahan yang berkaitan dengan pada saat kita melakukan sholat adalah kesalahan di dalam memahami takbiratul ihram. Ulun ulangi, kesalahan di dalam memahami takbiratul ihram. Sebagian dari kita memahami takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Adalah Pak di sini. Nang takbiratul ihram itu apa? Nah, kayak ini Ustaz. Takbiratul ihram itu yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai pintu masuknya salat, itu bukan mengangkat tangan Pak.
Yang ngarannya takbiratul ihram, yang rukun salat, yang kata Imam Asy-Syafi'i di dalam mazhab Syafi'i, itu tidak sah salat kita kalau seandainya kita tidak masuk dengan takbiratul ihram. Maksudnya adalah takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar. Itu ngarannya takbiratul ihram, Pak. Kalau mengangkat tangannya ini termasuk dari sunnah, dan bahkan para ulama menyatakan tidak sampai kepada derajat wajib. Artinya suatu saat pian misalnya cuma tak ucap Allahu Akbar tapi kada tak angkat tangan, sah sembahyang pian baik. Tapi bila pian hanya mengangkat tangan, kada mau ucapkan Allahu Akbar, kada sah sembahyang pian. Angkat tangan, lalu kemudian kada tak ucap pian Allahu Akbar, langsung pian baca Al-Fatihah, kada sah sembahyang pian. Pian belum masuk ke dalam salat yang pintu masuknya adalah takbiratul ihram. Adalah nangka itu, Pak. Angkat tangan kada mau ucapkan Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Ini salah, keliru, Pak. Karena yang namanya, sekali lagi, yang namanya takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Tapi jangan juga Allahu Akbar aja terus pian meninggal, ini sunnah. Artinya tidak sampai kepada derajat wajib mengangkat tangan yang. Tapi jangan juga pian tinggalkan, pian mampu aja mengangkat tangan gitu, kau aja. Nah, ini diantara yang berkaitan dengan. Nah, kalau pian sampai kada tak ucap Allahu Akbar, nah ini tadi sebagaimana yang ulun sebutkan, menurut mazhab Syafi'i, kalau takbiratul ihram, ini takbiratul ihram Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar itu kalau tidak terucap oleh seseorang yang masuk ke dalam salat, meskipun dia sudah baca Al-Fatihah, meskipun dia sudah baca sudah sujud, ruku sampai salam, maka dia harus mengulangi salatnya dari awal kembali. Baik. Dan ini juga ini kesalahan yang fatal yang bisa sampai membatalkan salat. Yang berkaitan juga dengan takbiratul ihram. Tapi ini kesalahannya di bawahnya, tidak sampai kepada kesalahan yang fatal sampai membatalkan salat. Di antara kekeliruan kita pada saat kita takbiratul ihram adalah ini hanya sekedar menyelisih sunnah, yaitu misalnya kita mengangkat tangan, tapi angkat tangannya misalnya bebayah aja. Angkat tangan sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW itu mengangkat tangan hadwa mankibaihi, yang paling bagus, yang sesuai dengan sunnah hadwa mankibaihi. Hadwa mankibaihi ini, makanya sebagian para ulama menyatakan pokoknya sampai pundak. Sampai pundak ini bagian bawahnya kah, bagian atasnya kah? Boleh, Pak. Misalnya sampai sini boleh, atau misalnya sampai sini boleh. Pokoknya ukuran sepundak. Ini tidak menjadi masalah. Ada sebagian dari kita mengangkatnya cuma sampai parut saja. Sampai parut. Maksudnya itu tidak terlalu tinggi. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW sampai pundak. Ada sampai parut saja. Bebaya angkat, bebaya kayak mendadah orang aja. Meskipun tidak sampai kepada membatalkan salat, tapi ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi sampai hadwa mankibaihi. Tangannya tidak terlalu lebar, tidak terlalu dibuka lebar benar kayak ini, tidak juga terlalu misalnya dirapatkan ini, sedang-sedang saja, tidak terlalu lebar bano kayak ini, tidak juga terlalu misalnya tidak terlalu rapat, jadi sedang-sedang saja. Kemudian sering ditanyakan kapan kita mengangkatnya, kapan kita mengucapkan Allahu Akbarnya. Apakah berbarengan Allahu Akbar mengangkat tangan kemudian bersedekap, ataukah Allahu Akbar baru angkat tangan, ataukah angkat tangan dulu baru Allahu Akbar? Ketiga-tiganya boleh. Ulun ulangi, ketiga-tiganya boleh. Masing-masingnya ada dalilnya, masing-masing ada dalilnya. Jadi boleh pian misalnya berbarengan Allahu Akbar, boleh. Boleh pian misalnya Allahu Akbar baru angkat tangan, boleh. Boleh pian angkat tangan dulu baru Allahu Akbar, boleh, tidak menjadi masalah. Ini berdasarkan beberapa riwayat hadis. Yang pertama adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi ini riwayat yang menunjukkan mengangkat tangan lalu membaca takbir. Jadi ini angkat tangan dulu baru baca takbir. Hadisnya di riwayat Sahih Muslim.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau apabila berdiri untuk mengerjakan salat, rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi, beliau mengangkat kedua tangannya sampai seukuran pundak beliau. Setelah mengangkat tangan, summa kabbar, lalu kemudian setelah mengangkat tangan baru beliau mengucapkan takbir. Jadi angkat tangan dahulu kemudian takbir. Ini riwayat yang pertama, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, tapi di dalam riwayat Sahih Bukhari. Kalau tadi dalam Sahih Muslim, ini di riwayat Sahih Al-Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbir. Beliau mengangkat tangan beliau berbarengan dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Berarti berbarengan, baumbai kalau bahasa kita, antara mengangkat tangan dengan membaca takbir atau membaca takbiratul ihram. Ini baumbai, Pak. Kemudian yang ketiga adalah membaca takbir dulu baru kemudian mengangkat tangan. Contohnya Allahu Akbar baru angkat tangan. Ini juga boleh. Ini diriwayatkan dari hadis Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbar rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir kemudian mengangkat tangannya. Jadi takbir dulu baru kemudian mengangkat tangan. Jadi ketiga-tiganya boleh. Tapi kalau kita biasanya kan yang paling sering kita lakukan adalah berbarengan, baumbai, Allahu Akbar. Ini boleh. Tidak menjadi masalah. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara kesalahan-kesalahan pada saat kita melakukan salat yang termasuk paling sering terjadi di antara kita adalah di antaranya tidak meratakan punggung pada saat rukuk. Tidak meratakan punggung pada saat rukuk. Ini bagi yang memang mampu. Jadi dalam keadaan kita misalnya mampu, kemudian dalam keadaan kita sehat, maka punggung itu rata seperti ini pada saat kita rukuk. Ini dalam keadaan misalnya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita mampu untuk melakukan, maka posisinya adalah seperti ini, rata. Dan posisi tangan itu, karena sebagian dari kita itu cuman sekedar misalnya bebayah aja. Bebayah dalam artian itu dia mampu untuk melakukannya, tapi karena misalnya hendak bercapat-capat sembahyangnya, akhirnya rukuknya sedikit saja. Asal mudah kayak betunduk asal modal kayak beunggut saja, seperti sholatnya ayam misalnya, anak bercapat-capat, kemudian setelah itu dia rukuknya tidak sempurna. Nah, ini termasuk di antara kesalahan apabila kita sedang dalam keadaan sholat. Dan pada saat sholat itu bagi mereka yang sholatnya berdiri dan mampu, jadi lututnya dicengkram. Jadi tidak hanya sekedar diletakkan begini saja, ini lutut misalnya Pak lah, maka dicengkram seperti ini. Jadi dipegang, jari jemarinya dibuka. Ini diantara yang disebutkan di dalam hadis yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat, maka beliau amkana itu artinya meletakkan dengan kencang, artinya seperti mencengkram dengan tangan beliau. Thumma hasara dhahrahu, lalu kemudian beliau meratakan pundak beliau. Jadi diratakan seperti ini contoh rukuknya pada saat beliau salat. Baik, ini diantara yang biasa kita keliru pada saat salat. Kemudian yang berikutnya adalah diantara kesalahan pada saat kita salat adalah kada tumakninah. Di antara kesalahan yang fatal, dan tumakninah ini termasuk rukun di dalam salat. Tumakninah itu kayak apa? Tumakninah itu kita berada pada satu rukun dan menunaikan rukun tersebut
dengan baik dan benar. Misal seperti rukun rukuk. Nah, pada saat rukuk bujur-bujur rukuknya. Pada saat misalnya sujud bujur-bujur sujudnya. Kadar tumakninah paling minimal disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, kadar tumakninah paling minimal. Jadi tumakninah itu kalau bahasa kita pakai tenang, bujur-bujur melakukannya. Nah, kadar tumakninah paling minimal itu berbeda antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Kadar tumakninah paling minimal, ini perlu kita garis bawahi. Kadar tumakninah paling minimal yang harus ada pada saat kita sholat adalah kita mampu untuk melakukan atau mampu untuk membaca bacaan yang minimal pada rukun tersebut. Ulangi. Kadar tumakninah yang paling minimal yang harus ada pada saat sholat kita adalah kita mampu untuk membaca bacaan yang minimal, paling pendek, paling setumat pada saat rukun tersebut. Contoh seperti misalnya berdiri kan rukun, Pak. Pada saat kita sholat berdiri itu rukun bagi yang mampu. Rukun pada saat berdiri itu adalah apa, Pak? Pada saat kita berdiri rukun sholatnya apa? Takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Maka yang namanya tumakninah pada saat kita berdiri pada saat sholat adalah seukuran kita mampu membaca takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Itu ukurannya, Pak, tumakninahnya. Kurang dari itu kada sah sembahyang kita, kada bertumakninah. Berarti berbeda dengan tumakninah pada saat rukuk. Tumakninah pada saat rukuk kita ambil misalnya bacaan yang paling minimal pada saat rukuk, misalnya subhana rabbiyal azim sekali misalnya. Ini paling minimal, Pak. Bolehlah lebih, Ustaz? Lebih bagus kalau lebih. Tapi tumakninah yang paling minimal itu apa? Seucapan pian kawa membaca subhana rabbiyal azim dengan baik, tenang dan benar. Sampai sini bisa dimengerti, Pak. Jadi antara tumakninah pada saat berdiri dengan rukuk itu balain. Waktunya balain. Tergantung dari bacaan minimal yang harus kita baca pada rukun tersebut. Pada saat sujud, kenapa rukunnya? Atau apa yang harus kita baca? Subhana rabbiyal a'la misalnya yang paling minimal. Berarti tumakninahnya seukuran membaca subhana rabbiyal a'la. Bolehlah lebih, Ustaz. Oh, lebih bagus lagi kalau pian lebih. Hendak dilawasakan ke sujudnya kada masalah, kada apa-apa. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat sujud itu kita disunahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah lebih dari itu, lebih kada apa-apa, kada masalah. Karena memang itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi kita berbicara sekarang paling minimal, nang kurang dari itu sembahyang pian kada sah. Nah, ini diantara yang harus kita perhatikan bersama, karena sebagian dari kita sembahyangnya kada bertumakninah, salatnya kada bertumakninah. Asal seperti misalnya menunaikan kewajiban saja, membacakin bacapat-capat, sampai kadang-kadang kada tahu lagi nang dibaca itu apa. Sampai kadang-kadang tabaca Al-Fatihah pada saat tasyahud. Ada nang tabaca misalnya macam-macam tabaca tasyahud pada saat berdiri, saking hendak capatnya nih, akhirnya bacaannya amburadul dan akhirnya bacaannya topoh huruf. Nah, ini diantara kesalahan yang biasa kita dapati pada saat kita sholat. Kemudian yang berikutnya, diantara kesalahan yang biasa kita dapati pada saat kita sholat adalah menghamparkan tangan kita pada saat sujud. Menghamparkan tangan kita pada saat sujud. Kita disunnahkan untuk kalau sujud itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengangkat siku kita seperti ini. Jadi ini dijauhkan dari tulang rusuk. Jadi seperti ini kurang lebih. Dan tidak diperbolehkan untuk menghamparkan kedua tangan dan siku kita di bawah di tempat sujud. Contohnya seperti ini. Nah, ada sebagian dari kita nang sujudnya kayak ini. Jadi ininya menyentuh tempat sujud kayak ini, Pak. Misalnya sujud. Yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah diangkat sikunya, dijauhkan dari rusuk kita. Ini yang benar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, larangan kalau seseorang yang biasa menyentuhkan bagian sikunya ke bagian tempat sujudnya. Ini misalnya tempat sujud, pian sujud,
lalu kemudian sujudnya seperti ini. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, wala yabsut ahadukum dzira'aihi imbisatal kalbi. Janganlah salah seorang di antara kalian meletakkan kedua tangannya atau kedua sikunya bagian sini sampai sini sebagaimana anjing meletakkan kedua tangan dan kedua kakinya. Jadi anjing itu kalau duduk kan kurang lebih seperti ini, Pak. Ini dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, ini diantara kekeliruan kita. Kalau perempuan, Bang, bagaimana Ustaz? Hukum asalnya perempuan dan laki-laki sama di dalam hal ini, kecuali kalau perempuan itu merasa bahwasanya takut auratnya terbuka, baru seperti ini. Takut misalnya auratnya terbuka karena misalnya ditakutkan nanti ada laki-laki yang lewat. Tapi kalau keadaannya tertutup seperti di masjid ini bagus, misalnya wanita khusus, kemudian setelah itu ada tempat wadah spesial, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sembahyangnya itu ininya diangkat terlalu, sampai orang dihiga-mahiga kadakawa sujud karena tangan kita terlalu lebar. So, mumpung sebutingan sajadah munib misalnya mumpung sopnya ranggang, wah ini Ustaz di sebagian masjid, hendak menguasai semuanya. Ini malah justru ini tidak bagus. Sekedarnya saja, ala kadarnya, seukuran sini, kemudian ini dijauhkan. Begitu pula pada saat ruku, hukum asalnya itu yang lebih tepat adalah pada saat ruku kita ini ditengkukkan sedikit supaya agak lebih jauh antara siku kita dengan siku kita dengan rusuk. Karena sebagian dari kita kan kalau ruku seperti ini, maka yang lebih mendekati sunnah adalah ini dijauhkan, artinya siku dengan rusuknya. Baik, ini diantara kesalahan-kesalahan yang biasa kita dapati pada saat kita sholat. Habis sudah waktunya Bang Rudi. Masih kuat kalian? Baik, ulun tambah beberapa lagi. Di antara kesalahan juga yang berkaitan dengan sholat adalah, dan ini termasuk yang paling sering terjadi pada saat kita sholat, dan paling sering biasanya tidak kita sadari, adalah pada saat sujud mengangkat kaki. Pada saat sujud mengangkat kaki bagian belakang. Karena pada saat sujud itu Nabi SAW dalam keadaan normal, dalam keadaan kita mampu, dalam keadaan kita misalnya sehat dan tidak ada sakit apa-apa, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud itu di atas 7 tulang. Alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfi. Yang pertama adalah di atas jabha. Jabha itu dahi. Tapi pada saat menyebutkan jabha, dahi, Nabi menunjuk ke hidung. Kenapa? Karena ini menandakan bahwasanya hidung ini harus juga terkena bagian yang kita gunakan untuk sujud. Jadi kada dahi aja Pak, hidungnya juga harus kena. Ini satu. Jadi ini satu kesatuan, dahi dan hidung. Ini kena rapak, bahasa kita tuh pada saat kita sujud. Dahi dan hidung. Nah ini biasanya yang juga kekeliruan kita, hidungnya kada rapak, cuman dahi aja. Sebagian dari kita cuma sekedar dahi, dan ini kurang Pak, karena Nabi SAW pada saat menyebutkan dahi, beliau menunjuknya ke hidung, artinya memberikan isyarat kepada kita bahwa sama dengan dahi, hidung pun juga harus rapak pada saat kita sujud. Kemudian yang berikutnya, wal yadaini. Ini satu, kan tadi 7 Pak, ini 1, 2, 3. Wal yadaini, kedua tangan. Jadi ini. Kemudian yang berikutnya warrukbataini, lutut. 1, 2, 3, lutut 2. Lutut 2 berarti berapa jumlahnya Pak? 5. 1, 2, 3, 4, 5 lutut. Kalau tangan dan lutut ini aman insyaallah. Ulun sulit membayangkan pian dalam keadaan normal, pian sehat, hendak sujud tak angkat tangan atau tak angkat lutut pada saat sujud. Ngalih kalau yang paling sering kita karena namanya sujud kita biasanya pasti pakai tangan kemudian pakai lutut. Yang paling sering adalah hidung dan kaki. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa atraful qadamaini. Yang paling terakhir 2, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 lutut
6-7-nya bagian ujung kaki. Bagian ujung kaki itu yang paling bagus itu adalah ini jari misalnya Pak. Ini jari. Kalau pian bisa. Dan ini yang paling bagus adalah jari jemarinya itu dilipat seperti ini dan dihadapkan ke kiblat. Jadi tegak, kemudian ini misalnya pelipatannya. Ini bagian pangkal jari. Batis, anggap ini batis pian. Kemudian ininya dihadapkan ke kiblat. Ini paling bagus. Kalau kada, misalnya kada kawa Ustaz batis ulun sakit, sekawanya pian. Saya ujung jarinya kah, yang penting nempel. Yang penting nempel di tempat sujud. Ada sebagian orang yang pada saat sujud, nah batisnya tak angkat, bahkan berayun-ayun biasa batisnya ada nagai. Sebagian dari kita ulun sering melihat ada orang yang sujud dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia normal, dalam keadaan dia mampu, tumpuannya di lutut, lalu kemudian udah kayak berayun-ayun, nah, batisnya seperti ini. Nah ini tidak benar. Yang benar ada ini sujudnya tidak sempurna. Nah, karena Nabi SAW memerintahkan, kata beliau diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Baik, lewat 12 sudah. Ini sudah parak 45 menitan. Ulun kira cukup sampai di sini. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.